Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3461. Yi Chen pun tersenyum sedikit. Baiklah, kamu tidak perlu terlalu banyak berbicara sopan begitu. Ini adalah pertama kalinya untuk aku dan kamu menjadi kepala keluarga. Jadi kedepannya kita harus bersama-sama bekerja keras. Mengerti? Su Jiu berkata dengan tegasnya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengelola keluarga Su. Lalu pada saat yang sama juga Dermawan dapat tenang saja. Mulai dari sekarang keluarga Su tidak akan bersaing dalam bidang apapun dengan Dermawan. Selama Anda mengatakannya tidak peduli di bidang atau bisnis apa itu, keluarga Su akan mengundurkan dirinya untuk selamanya tanpa ragu. Ye Chen pun berkata sambil tersenyum. Tidak sampai sebegitunya juga. Persaingan yang bersih dan normal itu tentu saja masih boleh ada. Tetapi tentu saja jika hubungan bersaing itu dapat berubah menjadi hubungan kerjasama, maka itu akan menjadi semakin baik. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya dengan perhatian. Ngomong-ngomong, karena Tuan Su telah menyerahkan seluruh wewenang dan kekuasaannya kepadamu, apakah kamu merasa bahwa tekanan yang diberikan dari dalam keluarga Su itu besar? Iya, Suji berkata sambil menertawakan dirinya sendiri. Semua orang melihatku seakan-akan mereka sedang melihat seorang penyerbu dan mereka sangat ingin memakanku hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Sujiyu berkata dengan serius, tetapi aku yakin bahwa aku dapat menahan mereka jika Dermawan tenang saja. Jadi Dermawan tenang saja. Baiklah, Ye Chen tersenyum sedikit. Jika kamu memerlukan bantuanku, ingat saja untuk mencariku. Baiklah, terima kasih Dermawan. Ye Chen kemudian berkata, ngomong-ngomong, 2 hari belakangan ini aku sedang mempelajari tentang urusan transformasi Wanong Hall. Rencana awalnya adalah membiarkan mereka untuk mendirikan sebuah perusahaan pengawalan bersenjata terlebih dahulu. Setelah didirikan, maka semua pekerjaan pengawalan dari Ito Ensu Expedition akan diberikan semuanya kepada mereka terlebih dahulu. Nanti ketika kamu sudah memiliki waktu untuk datang ke Jinling, kita bisa langsung mengobrol tanpa tatap muka. Su Jiu berkata dengan tanpa adanya keraguan sedikit pun dan bahkan nadanya terdengar agak bersemangat dan senang. Dermawan, kalau begitu besok aku akan pergi untuk menemui Anda. Su Jiu pada saat ini sudah sangat tidak sabar ingin datang ke Jinling untuk menemui Ye Chen. Jadi bukan karena akan diadakan konferensi pers di sore hari untuk mengumumkan informasi secara resmi bahwa dirinya akan mengambil alih posisi kepala keluarga dari keluarga Su dan juga ketua dari grup Su, maka dia sangat ingin langsung terbang ke sana sekarang juga. Selain itu, dia memiliki 2 alasan yang sangat bagus untuk datang ke Jinling. Alasan yang pertama adalah karena ibunya tinggal di Jinling. Lalu alasan yang satu lagi adalah karena dirinya juga merupakan pemegang saham di Ito Ensu Expedition. Dengan investasinya yang begitu besar di Ito Ensu Expedition, maka tentu saja dia harus sering datang untuk memperhatikan situasi pengoperasiannya. Ye Chen juga tidak banyak memikirkannya dan secara kebetulan juga dia memang ingin bertemu dengan Su Jiu dan He Ji-kyu untuk mengobrol dengan baik. Selain itu, dia bukan hanya ingin mengobrol dengan mereka berdua tentang urusan pengawalan bersenjata Wanong Hall saja, tetapi dia juga ingin mengobrol tentang arah perkembangan Ito Ensu Expedition ke depannya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Su Jiu, telepon aku ketika kamu sudah mendarat besok. Lalu aku juga akan membuat janji dengan GQ agar kita nanti dapat bertemu dan berbicara secara jelas. Baiklah, Su Jiu dengan cepat berkata, kalau begitu sekarang aku tidak akan menunggu Dermawan lagi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Setelah Ye Chen menutup teleponnya, Chen JK yang sedang menyetir pun tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya, Tuan Muda, apakah Nona Su telah sepenuhnya mengambil alih keluarga Su? Iya,
Yi Chen berkata sambil tersenyum. Seorang gadis berusia 24 tahun mewarisi triliunan harta keluarganya di seluruh dunia ini, sepertinya hanya ada dia satu-satunya yang seperti itu. Benar, Chen Jekai juga tidak bisa menahan dirinya untuk menghela napas panjang dan berkata, setelah informasi ini diumumkan, Nona Su mungkin akan menjadi wanita yang paling ingin dinikahi oleh pria di dunia ini. Yi Chen tersenyum dan berkata, siapapun yang menikahinya akan menjadi pemenang dalam hidup hanya dengan satu langkah. Ketika sedang berbicara, ponsel Yi Chen tiba-tiba berbunyi. Dia melihat ke bawah dan ternyata yang meneleponnya adalah Helena yang berada jauh di Eropa. Yi Chen teringat bahwa ketika dia berada di Eropa Utara, sang ratu telah berjanji bahwa dirinya akan membiarkan Helena untuk berhasil menaiki tahta setelah 3 hari. Setelah diperkirakan, maka hari itu akan jatuh pada hari ini. Oleh karena itu, Yi Chen mengangkat teleponnya dan bertanya sambil tersenyum, Helena, apakah upacara penobatanmu sudah selesai? Helena berkata dengan suaranya yang sangat lembut, Tuan Yi, upacara penobatanku akan diadakan di gereja di ibu kota dalam 4 jam lagi. Dalam 4 jam lagi, Ye Chen bertanya tanpa sadar, apakah upacara sepenting itu akan diadakan di sore hari? Helena dengan cepat menjawab, tidak, itu tepat jam 10 pagi. Oh, baru pada saat itulah Yi Chen teringat dengan perbedaan waktu dan dia menertawakan dirinya sendiri. Aku hanya benar-benar minta maaf. Aku telah lupa tentang perbedaan waktunya. Jadi apakah di tempatmu sana baru jam 6 pagi? Iya, Helena berkata dengan suara yang lembut. Aku sudah bangun dari jam 4 pagi untuk bersiap-siap, berdandan dan berpakaian. Lalu setelah sibuk selama 2 jam, aku baru saja selesai mengganti pakaianku menjadi pakaian resmi. Aku merasa ini jauh lebih merepotkan daripada pernikahan. Tentu saja, Ye Chen tertawa dan berkata, pernikahan adalah urusan 2 orang atau urusan 2 keluarga, tetapi tentang urusan kamu naik tahta menjadi ratu itu adalah urusan yang melibatkan seluruh kerajaan bahkan sampai seluruh negara. Setelah mengatakan itu, Yi Chen menambahkan, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu atas keberhasilanmu dalam naik tahta. Helena berkata dengan sangat semangat, terima kasih Tuan Yi. Setelah mengatakan itu, dia bimbang sejenak dan kemudian bertanya dengan sedikit gugup, Tuan Yi, apakah Anda dapat datang ke upacara penobatanku? Yi Chen pun menjawab dengan nada meminta maaf. Maafkan aku Helena. Aku sekarang sedang berada di Jinling, jadi aku tidak dapat datang ke upacara penobatanmu. Selain itu, jika aku yang memiliki wajah Asia ini muncul di upacara penobatan kerajaan Eropa Utara kamu itu, maka itu akan sangat mencolok. Aku mengerti. Helena pun tidak dapat menyembunyikan kekecewaan di dalam suaranya dan berkata, Aku hanya terlalu berharap bahwa Anda dapat muncul di sini, jadi aku pun tidak dapat menahan diriku untuk bertanya meskipun aku tahu bahwa Anda mungkin akan sangat sulit untuk datang. Lalu juga dengan kepribadian Anda juga mungkin tidak suka dengan acara seperti itu. Yi Chen mengiyakan dan bertanya, acaranya akan mulai beberapa jam lagi, apakah kamu sekarang gugup? Iya, Helena mengungkapkan isi hatinya dan berkata, karena upacara penobatan kali ini tidak hanya untuk umum saja, tetapi juga disiarkan di seluruh dunia, jadi aku sekarang sangat gugup. Yi Chen pun bertanya dengan penasaran, apakah hal sepenting ini masih saja akan disiarkan di seluruh dunia? Iya, Helena berkata dengan tidak berdaya, karena pada tahun 1950-an, sebelum Ratu Inggris dinobatkan, dia telah mengizinkan penyiaran televisi di seluruh dunia untuk menyiarkan acara upacara penobatan sesuai dengan permintaan dari rakyatnya. Oleh karena itu, ketika aku naik tahta kali ini, orang-orang dari Eropa Utara juga membuat petisi di internet berharap bahwa acara upacara penobatanku dapat disiarkan. Lalu setelah berdiskusi dengan pemerintah Eropa Utara, keluarga kerajaan pun merasa bahwa ini merupakan sebuah kesempatan bagus untuk meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan dan membuat hubungan di antara keluarga kerajaan dengan para
masa mendekat. Jadi mereka pun mengizinkan banyak stasiun televisi, situs video di internet dan juga media untuk menyiarkannya secara gratis. Ye Chen berkata dan menghiburnya. Jangan gugup, siaran di seluruh dunia ini merupakan sebuah kesempatan bagus agar seluruh dunia dapat melihatmu. Sekarang sudah tidak ada banyak keluarga kerajaan di dunia ini lagi, bahkan ratu lebih sedikit lagi. Apakah ratu muda dan cantik sepertimu ini? Aku percaya setelah upacara penobatan kali ini, kamu akan menjadi salah satu wanita paling terkenal di dunia. Yang dimana hal itu merupakan sebuah hal baik tanpa kerugian sama sekali untukmu, karena hal itu tidak hanya dapat memberikan kamu dan seluruh keluarga kerajaan pengaruh dan potensi yang besar, tetapi itu juga dapat meningkatkan stabilitas kuasa dan wewenangmu menjadi lebih tinggi. Helena dengan cepat bertanya, Tuan Yi, kalau begitu ketika waktunya sudah tiba, apakah kamu dapat melihat upacara penobatanku di televisi? Bisa. Ye Chen berkata dengan serius, aku hanya mengenal kamu, satu orang di seluruh dunia ini yang merupakan anggota asli dari keluarga kerajaan. Apalagi kamu sebentar lagi sudah akan naik tahta menjadi ratu. Hal ini benar-benar sudah cukup bagiku untuk aku sombongkan kepada orang lain untuk puluhan tahun ke depan. Jadi tentu saja nanti aku akan melihat siaran upacara penobatan yang begitu penting di internet. Helena pun berkata dengan bersyukur, jika seperti itu maka itu sangat bagus. Tuan Yi, pastikan Anda tidak membohongiku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku pasti akan menonton siarannya dari awal sampai akhir. Lalu pada saat yang sama juga aku akan membiarkan platform video pendekku untuk menyiarkannya, juga untuk meningkatkan pengaruhmu di Tiongkok. Helena berkata dengan begitu senangnya, aku tidak peduli apakah orang lain akan menontonnya atau tidak, asalkan Anda bersedia untuk menontonnya, aku sudah sangat puas. Ye Chen berkata dengan menghiburnya, tenang, aku akan menyemangatimu dari Tiongkok. Helena berkata sambil merasa tersentuh, terima kasih Tuan Yi, aku nanti akan menaiki kereta kuda keluarga kerajaan dan pergi dari istana kerajaan ke gereja pada jam 8, yaitu 2 jam lagi. Ketika saatnya sudah tiba, aku akan memakai pin yang sudah aku siapkan dengan susah payah untuk Anda di dadaku dan Anda harus ingat untuk melihatnya. Ye Chen bertanya dengan terkejut. Pin yang kamu siapkan untukku, apa artinya itu? Helena berkata dengan malu-malu. Anda akan mengetahuinya ketika Anda melihatnya. Ye Chen tahu bahwa Helena ingin membuatnya penasaran dan tidak ingin mengatakan apa itu. Jadi dia tidak terus bertanya. Tetapi dia tiba-tiba teringat akan urusan pelelangan dan berkata kepada Helena, ngomong-ngomong, aku memiliki sesuatu yang memerlukan bantuanmu untuk menyampaikan kepada nenekmu. Nenekku? Helena bertanya dengan terkejut. Apa yang Anda ingin aku sampaikan kepadanya? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Hari ini seharusnya ada banyak orang dari keluarga kerajaan, bangsawan dan kalangan atas dari Eropa Utara yang datang menghadiri upacara penobatanmu kan? Iya, Helena berkata. Hampir semua keluarga kerajaan Eropa Utara telah mengirimkan perwakilannya dan bahkan ada beberapa keluarga kerajaan Timur Tengah yang juga datang. Ye Chen kemudian berkata, aku ingin meminta bantuan nenekmu untuk membantuku mempromosikan pil permajaan di depan orang-orang tersebut. Mempromosikan pil permajaan? Mendengar perkataan Ye Chen, Helena bertanya dengan sangat terkejut. Tuan Yi, apakah Anda berencana untuk menjual keluar pil permajaan? Benar. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku berencana untuk mengadakan pelelangan di Jinling pada akhir bulan ini. Lalu pada saat itu, aku akan mengeluarkan beberapa pil permajaan untuk dilelang di sana. Helena tidak bisa menahan dirinya untuk berkata dengan terkejut. Kalau begitu, sepertinya harganya akan menjadi sangat tinggi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja akan sangat bagus jika itu terjual dengan sangat mahal. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, keluarga kerajaan, bangsawan dan orang kaya dari Eropa Utara adalah pelanggan potensialku. Jadi aku memerlukan bantuan nenekmu untuk membantuku mempromosikannya. Lalu detail tentang waktu dan aturan acara pelelangan tersebut akan aku umumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan melalui keluarga Yi. Helena langsung berkata,
Tidak masalah, aku nanti akan mengatakannya kepada nenek. Baiklah, Ye Chen berkata sambil tertawa sedikit. Kalau begitu, aku tidak akan menunda persiapanmu lebih lama lagi. Nanti ketika waktunya sudah tiba, aku akan menonton seluruh acara penobatanmu di internet. Helena kemudian berkata dengan lembut, baiklah Tuan Ye, perkembangan Tiongkok dan Amerika selama 2 atau 3 dekade ini selalu berada di posisi terdepan di dunia. Selain itu, Jepang belakangan beberapa tahun ini menempati posisi ketiga di dunia, sehingga satu persatu dari kerajaan tua Eropa terlihat agak lemah beberapa tahun terakhir ini. Namun, perbedaan dari Eropa dengan Amerika, Tiongkok, dan Jepang adalah bahwa sebagian besar dari orang kaya dan berkuasa di ketiga negara tersebut adalah keluarga dan pemilik bisnis yang baru bermunculan. Sedangkan di Eropa terdapat banyak keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan asli yang benar-benar memiliki sejarah ratusan tahun lamanya. Para nenek moyang dari keluarga tersebut sudah mulai menghasilkan uang sejak dari revolusi industri pertama. Lalu setelah perkembangan ratusan tahun, keluarga tersebut sudah memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya, yang juga dunia luar sebut sebagai old money. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini orang-orang tersebut tidak ada memamerkannya, tetapi sebenarnya masing-masing dari mereka sangatlah kaya. Jangan mengira bahwa pemilik dari bisnis baru di dalam negeri yang dalam sekejap dapat langsung bernilai miliaran itu sangatlah hebat. Jika para old money tersebut mengambil gambar dari dinding kastil mereka sendiri, maka diperkirakan mereka dapat menghasilkan ratusan juta dolar Amerika. Oleh karena itu, Ye Chen kali ini ingin melakukan sesuatu yang besar, yaitu ekonomi pil peremajaan. Dan para orang kaya Eropa merupakan bagian yang sangat penting. Dan jika Ratu Eropa Utara yang sebentar lagi akan turun tahta itu muncul dan membicarakannya, maka itu pasti akan sangat menyentuh para orang kaya Eropa. Setelah percakapannya dengan Helena selesai, Ye Chen teringat dengan Lai Qinhua, yaitu ahli Feng Shui yang berada jauh di Amerika. Jadi dia pun bertanya kepada Chen Jekai, "Lao Chen, jam berapa sekarang di Los Angeles?" Chen Jekai dengan cepat berkata, "Tuan muda, Los Angeles terletak di pesisir barat Amerika dan memiliki perbedaan waktu sebesar 15 jam dengan kita. Jadi di sana sekarang kurang lebih sedang sekitar jam 8 malam dan tidak melebihi jam 9 malam. Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Itu masih tidak terhitung sangat malam." Setelah mengatakan itu, dia kemudian menelpon Tuan Lai. Tidak lama kemudian suara Lai Qinhua pun terdengar dengan jelas dari teleponnya. "Tuan Muda Ji, aku berencana untuk menelepon Anda setelah Anda selesai sibuk dalam 2 hari ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Anda akan meneleponku terlebih dahulu ketika Anda sedang sibuk seperti ini." Ye Chen tertawa sedikit dan bertanya dengan hormat, "Bagaimana Tuan Lai bisa tahu bahwa aku sedang sibuk?" Lin Qinhua berkata sambil tersenyum, "Aku telah mendengar di Amerika tentang Wan Long Hol yang membawa peti mati dan membunuh keluarga Yi. Jadi aku pun memberanikan diri untuk meramal demi Anda dan menemukan bahwa ramalan tersebut menunjukkan gambar naga masuk ke dalam lautan. Jadi aku pun tahu dan yakin bahwa Wan Long Hol bukanlah tandingan Anda." Berbicara tentang hal itu, Lai Qinhua menambahkan, "Menurut dugaanku, Wan Long Hol bukanlah tandingan Anda, tetapi juga merupakan kunci untuk Anda agar dapat menjadi lebih kuat. Jika aku tidak salah menebak, maka Anda seharusnya sudah menjadi kepala keluarga dari keluarga Yi, bukan?" Ye Chen tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya dengan takjub, apakah kemampuan Tuan Lai untuk meramal sudah sampai sehebat ini? Tidak diduga Tuan Lai ternyata dapat melihat bahwa aku telah menjadi kepala keluarga dari keluarga Yi hanya melalui ramalan. Ini benar-benar sangat menakjubkan. Tidak, Lai Qinhua berkata dengan rendah hatinya. "Aku tidak sehebat apa yang Tuan Muda Yi katakan. Ramalanku hanya dapat mengungkap hal-hal umum, tetapi untuk informasi detail yang ada di dalamnya itu masih memerlukan analisis logis yang menggabungkan dengan keadaan aslinya." Setelah mengatakan itu, Lai Qinhua menambahkan, "Ketika berada di Gunung Yeling, aku telah memberi tubuhmu Anda bahwa ramalan menunjukkan gambar naga terjebak di tempat dangkal ketika Anda berkelana di Jinling, yang mengartikan
Anda tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan Anda, tetapi ketika formasi naganya hancur, maka itu mengartikan bahwa yang membatasi Anda itu sudah hilang. Dan pada saat itu aku menyarankan Anda untuk kembali ke Yanjing, sehingga barusan itu ramalannya menunjukkan gambar naga masuk ke dalam laut. Tetapi terakhir kali Mai Chengxin pergi ke Jinling, itu membuatku sadar bahwa Anda masih tinggal di Jinling. Benar, Ye Chen tertawa dan berkata, aku sudah tinggal cukup lama di Jinling, jadi aku juga sudah terbiasa dan tidak ingin pindah. Lai Qinhua berkata sambil tersenyum. Kali ini banyak tersebar berita di dunia luar yang mengatakan bahwa keluarga Yi akan mengalami bencana besar. Jika keluarga Yi benar-benar jatuh, maka ramalan Anda seharusnya menunjukkan harimau terjatuh, naga terperangkap tempat dangkal ataupun naga meninggal. Tetapi ramalan Anda malah menunjukkan gambar yang sangat bagus, yaitu naga masuk ke dalam laut. Jadi aku pun menduga bahwa Wan Long Hol yang membunuh keluarga Yi ini pasti akan menjadi kesempatan bagus untukmu. Setelah mengatakan itu, Lai Qinhua menambahkan, aku mengira meskipun Tuan Muda Yi kehidupan yang bagus, tetapi jika Tuan Muda Yi benar-benar ingin mengambil alih keluarga Yi tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, maka itu bukanlah hal yang mudah. Seperti pepatah yang berbunyi, Roma tidak dibangun dalam sehari. Properti keluarga Yi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan struktur kekuasaan dan manajemen mereka juga telah dibuat selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda ingin memiliki kekuasaan dan wewenang keluarga Yi, maka Anda juga harus merencanakannya pelan-pelan. Jadi satu-satunya kesempatan yang dapat membuat Anda langsung mendapatkan semuanya adalah jika ada musuh yang menyerang. Oleh karena itu, berdasarkan informasi itu, aku pun menduga bahwa sekarang Tuan Muda Yi pasti sudah menjadi kepala keluarga Yi. Yi Chen mengaguminya dari dalam hatinya dan berkata, Tuan Lai tidak hanya memiliki kemampuan yang menakjubkan dalam meramal saja, tetapi kemampuan analisa logisnya bahkan lebih mengagumkan. Lai Qinhua dengan cepat berkata, Tuan Muda Yi, pujian Anda itu salah. Aku telah hidup lama tetapi tidak memiliki kemampuan. Aku hanya makan lebih banyak dari orang lain saja dan aku juga tidak berani menyombongkan kemampuanku di depan Anda. Yi Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Lai, jangan berkata seperti itu. Aku hanyalah seorang pemula di depan Anda. Lai Qinhua tertawa dan berkata, Tuan Muda Yi, Anda dan aku tidak perlu saling memuji di sini. Aku masih belum menanyakan ada instruksi apa yang Anda ingin berikan kepadaku dengan menelponku hari ini. Yi Chen menjawab, Tuan Lai, ini bukanlah instruksi. Aku hanya memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan Anda. Lai Qinhua dengan cepat berkata, Tuan Muda Yi, Andalah yang telah memberi aku masa hidup selama 10 tahun ini. Jika Anda memiliki sesuatu, maka katakan saja dan aku pasti akan melakukan yang terbaik. Yi Chen berkata sambil tersenyum. Aku berencana untuk mengadakan pelelangan di Jinling pada akhir bulan ini. Dan pada saat itu aku ingin mengeluarkan 1-2 pil permajaan untuk dilelang. Ketika Lai Qinhua mendengar kata pil permajaan, dia sangat terkejut dan berkata, Tuan Muda Yi, Anda baru saja mewarisi keluarga Yi, jadi tidak mungkin Anda kekurangan uang. Lalu mengapa Anda ingin melelang pil permajaan yang begitu berharga itu? Pada awalnya Lai Qinhua menghabiskan 4 tahun untuk membangun Gunung Yeling untuk keluarga Yi demi mencari tujuan hidupnya. Baru kemudian dia mendapatkan pil permajaan dari Yi Chen. Oleh karena itu tidak ada orang yang lebih tahu daripada dirinya seberapa tinggi nilai pil permajaan tersebut. Begitu dia mendengar Yi Chen berkata bahwa dia ingin melelang pil permajaannya, dia sama sekali tidak mengerti alasannya. Yi Chen sama sekali tidak mungkin kekurangan uang, jadi kenapa obat seberharga itu ingin dilelang? Yi Chen pun pada saat ini tersenyum dan berkata, aku melelang pil permajaan bukan karena kekurangan uang, melainkan karena Jinling. Anda sendiri juga tahu bahwa meskipun Jinling adalah kota kuno 6 dinasti dan memiliki sejarah serta informasi yang lengkap, tetapi perkembangan ekonominya selama beberapa tahun terakhir ini memang agak tertinggal. Kehadiran kota tersebut di dalam negeri
tidak terlalu kuat dan bahkan tidak ada popularitas sedikit pun di luar negeri. Oleh karena itu, aku ingin membiarkan Jinling lebih dikenal di luar negeri dan juga menarik beberapa orang kaya untuk berinvestasi di Jinling melalui pelelangan ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen kemudian berkata dengan serius, "Bukankah sekarang sedang populer untuk menggunakan kesempatan demi membuat jalan pintas? Oleh karena itu, aku juga ingin menggunakan kesempatan untuk membuat jalan pintas bagi Jinling dan melihat efeknya." Setelah mendengarkan penjelasan dari Ye Chen, Lai Qinhua dalam sekejap langsung dapat mengerti tujuan dari Ye Chen. Bahkan dia juga dapat mengerti sepenuhnya tentang tujuan yang lebih dalam yang Ye Chen tidak katakan. Lai Qinhua tahu bahwa Ye Chen melelang pil permajaannya itu bukan hanya untuk membuat Jinling lebih terkenal, tetapi pasti ada rencana yang lebih dalam. Ye Chen juga selalu memiliki ide yang tersembunyi di dalam hatinya dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Dia ingin mengadakan pelelangan ini karena dia ingin menggunakan pil permajaan tersebut sebagai umpan untuk menarik keluar orang-orang paling kaya dan paling berpengaruh di dunia ini setahap demi setahap. Bagi Ye Chen, pil permajaan ini sudah seperti umpan dengan kualitas tertinggi yang dilemparkan ke air ketika memancing. Dengan umpan berkualitas tinggi itu, bukan hanya ikan biasa saja yang dapat tertarik, tetapi ikan besar langka dan bahkan para raksasa yang biasanya bersembunyi di tempat terdalam dan tergelap pun pasti juga dapat tertarik. Para raksasa tersebut jauh lebih licik dari ikan biasanya dan ada kemungkinan bahwa satu umpan saja tidak cukup untuk menarik mereka. Karena alasan itulah Ye Chen ingin terus mengadakan pelelangan tersebut. Jika mereka tidak keluar pada umpan pertama dan umpan kedua, mungkin pada umpan ketiga mereka sudah tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Para raksasa tersebut adalah orang-orang yang paling mengerti dan menguasai tentang aturan bagaimana dunia ini bekerja. Mereka mematuhi hukum dari The Dark Forest seperti yang tertuliskan di dalam cerita fiksi yang berjudul The Three Body Problem, dan mereka adalah para pemburu yang membawa senjata secara diam-diam di The Dark Forest tersebut. Selain itu, mereka selalu bersembunyi di dalam kegelapan sambil membawa senjata, menyembunyikan sosok mereka dan menyimpan energi mereka. Bahkan ketika mereka membunuh orang dengan senjata mereka, mereka sama sekali tidak mungkin akan mengekspos diri mereka sendiri. Tetapi dengan obat ajaib pil permajaan yang dijadikan sebagai umpan, mereka tidak mungkin bisa selalu bersembunyi. Apalagi Ye Chen juga menetapkan aturan bahwa pil permajaan tersebut harus dilelang dan dikonsumsi di tempat. Jadi semua para raksasa tersebut harus menunjukkan diri mereka dan datang secara pribadi ke Jinling jika mereka tertarik dengan pil permajaan tersebut, dan begitu mereka tidak dapat menahan diri mereka dari godaan obat tersebut dan keluar dari kegelapan, maka mereka telah melanggar hukum dari The Dark Forest dan beresiko mengekspos diri mereka ke dalam jangkauan pandangan Ye Chen dan bahkan dapat mengekspos diri mereka ke dalam jangkauan serang Ye Chen. Yang ingin Ye Chen lakukan itu adalah membuat para raksasa yang bersembunyi di kegelapan itu untuk menunjukkan sosok mereka dan menggantikan mereka menjadi pemburu terkuat yang bersembunyi di kegelapan. Jika di antara para raksasa tersebut memiliki musuh yang tersembunyi dengan dalamnya, Ye Chen juga dapat bersembunyi di dalam kegelapan dan langsung memberi serangan yang mematikan. Hanya saja Lai Qinhua tidak mengatakan apa-apa dan hanya tertawa lalu berkata, "Tuan Muda Yi, ide Anda untuk menggunakan kesempatan untuk membuat jalan pintas ini benar-benar bagus. Bagi orang-orang yang benar-benar kaya di dunia ini, Jinling yang kecil itu hampir tidak memiliki daya tarik sedikit pun, tetapi begitu ada pil permajaan, maka tempat ini dapat menjadi tempat istimewa yang semua orang kaya ingin perebutkan. Jika mereka sampai tertarik kepada Jinling, maka ekonomi di Jinling sepertinya akan segera mengalami ledakan yang besar."
Yi Chen berkata sambil tersenyum, rencanaku memang seperti itu. Jadi aku membutuhkan bantuan Tuan Lai untuk mempromosikannya di Amerika. Selain dari Eropa, aku rasa Amerika merupakan tempat yang memiliki orang-orang kaya yang bersembunyi yang paling banyak di dunia. Lai Qinhua langsung berkata, aku tidak ingin menyembunyikan ini dari Tuan Muda Yi. Sebenarnya ada banyak orang di Amerika sini yang mengejar dan bertanya kepadaku bagaimana bisa aku yang sudah hampir mati ini ketika pergi dan tinggal selama 4 tahun di Tiongkok malah menjadi semakin muda. Bahkan Mai Cheng Xin juga pernah memohon kepadaku untuk menjelaskan keraguannya lebih dari sekali, tetapi aku selalu diam dan tidak ada mengatakan satu kata pun. Perasaan menyembunyikan sebuah rahasia besar seperti ini terkadang bisa benar-benar menyiksa. Jika aku dapat mengatakannya maka itu sangat bagus. Setelah mengatakan itu dia menambahkan, karena Tuan Muda Yi telah bersiap menggunakan pil permajaan untuk meramaikan Jinling, maka aku juga akan melakukan bagianku. Anda tenang saja, mulai dari hari ini aku akan memberitahukan semua orang kaya yang aku kenal tentang pil permajaan tersebut. Dengan adanya aku sebagai contoh yang nyata yang pernah menggunakan pil tersebut dan fakta bahwa aku memiliki kekuatan untuk meramal, aku percaya ketika saatnya tiba, mereka pasti akan mencari pil permajaan tersebut. Yi Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu maka itu sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Yi Chen menambahkan, ngomong-ngomong Tuan Lai, ketika Anda membicarakan tentang pil permajaan ke dunia luar, jangan disebutkan identitasku. Katakan saja bahwa Anda pada saat itu mendapatkan peluang untuk mencari pil permajaan di Tiongkok, dan kali ini Anda mendengar bahwa ada orang misterius yang bersiap untuk melelang pil permajaan di Jinding. Lalu sisanya Anda tidak perlu banyak membicarakan lagi dan biarkan saja mereka menjadi penasaran. Setelah lewat beberapa hari, aku akan mengumumkan informasi tentang ini secara resmi melewati saluran-saluran lain. Baik, Lai Qinhua berkata tanpa adanya keraguan sedikit pun. Serahkan saja hal ini kepadaku. Tuan Muda Yi, tenang saja. Yi Chen berkata dengan rasa terima kasih. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Tuan Lai. Ketika nanti waktu pelelangannya sudah tiba, aku akan memberikan kursi VIP kepada Tuan dan saya harap Tuan dapat datang untuk membimbing pekerjaan junior ini. Lai Qinhua pun tersenyum dan berkata dengan terus terang, Tuan Muda Yi, sejujurnya aku tidak perlu meramal juga sudah dapat menebak bahwa harga pil permajaan tersebut pasti akan membuat rekor baru pelelangan di dunia. Meskipun di kehidupan ini aku menghasilkan banyak uang, tetapi ini bukanlah apa-apa jika benar-benar dibandingkan dengan orang-orang terkaya di dunia ini. Aku memperkirakannya bahwa harga awal pelelangan pil tersebut pasti sudah melewati kemampuanku. Yi Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Lai, pelelangan pada kali ini memang dimaksudkan untuk mendapat untung sebanyak-banyaknya. Jadi bagaimana bisa Anda ikut dalam pelelangannya? Anda bisa datang saja ke acaranya pada saat itu dan junior ini pasti akan memberikan hadiah. Begitu mendengar perkataannya itu, Lai Qinhua langsung menjadi gugup dan berkata, Tuan Muda Yi, aku tidak memiliki maksud seperti itu. Jika Anda membutuhkan dukunganku, aku tentu saja siap mengorbankan segalanya. Pada saat itu, aku pasti akan berterima kasih kepadamu. Tetapi aku sama sekali tidak berani menerima hadiahmu yang besar itu. Yi Chen pun tidak banyak menjelaskan dan tersenyum sedikit. Lalu berkata, Tuan, kita dapat dianggap sebagai teman biarpun memiliki perbedaan usia yang besar. Jadi aku tidak akan menganggap Anda sebagai orang luar. Aku nanti akan mengirimkan Anda surat undangannya. Jika Anda memiliki waktu, maka aku berharap Anda dapat datang. Baiklah, Lai Qinhua berkata tanpa adanya keraguan sedikit pun. Mohon Tuan Muda Yi tenang saja, aku pasti akan datang pada saat itu. Lalu tentang urusan mempromosikan pil permajaan, hal itu percayakan saja kepadaku. Aku berjanji bahwa tidak lebih dari 2 hari, seluruh orang kaya di Amerika akan mencoba sebisa mereka untuk memahami apa sebenarnya pil permajaan itu. Perkataan Lai Qinhua membuat Yi Chen sedikit bersemangat. Selain itu, Yi Chen juga merasa sangat berterima kasih dan bersyukur di dalam hatinya terhadap Tuan Lai itu. Meskipun dirinya dengan dia hanya bertemu sekali, tetapi takdir malah membuat Lai Qinhua menggunakan 4 tahunnya untuk membantu dirinya keluar dari kesulitan.
Meskipun Lai Qinhua melakukan itu juga demi mencari pengobatan untuk dirinya, tetapi itu memanglah fakta bahwa dia membantu dirinya. Oleh karena itu, Ye Chen secara alami bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Sebuah pil permajaan dapat membuat satu orang tua yang sehat menjadi 20 tahun lebih muda dan menambahkan masa hidupnya sebanyak 20 tahun. Tetapi untuk seseorang yang sudah berusia di atas 100 tahun seperti Lai Qinhua, ada terlalu banyak penyakit yang telah terakumulasi di tubuhnya. Ketika dia mengkonsumsi pil permajaan sebelumnya, hampir dari setengah pil tersebut digunakan untuk menyembuhkan penyakit lamanya. Jadi pil tersebut paling banyak hanya menambahkan masa hidupnya sebanyak 10 tahun. Jika Lai Qinhua mendapatkan satu pil permajaan lagi, maka setidaknya itu dapat menambahkan masa hidupnya sebanyak 10 atau 20 tahun lagi. Oleh karena itu, Ye Chen juga sudah mengambil keputusan di dalam hatinya untuk memberikan Lai Qinhua sebuah pil permajaan ketika dia datang ke Jinling kali ini. Lagi pula bagi Ye Chen sendiri, pil permajaan tersebut bukanlah apa-apa. Dulu Ye Chen merasa bahwa pil permajaan tersebut agak berharga dan dia juga mengandalkan pil tersebut untuk meningkatkan tubuhnya secara maksimal. Tetapi semenjak dia dapat membuat pil Peiyuan, pil permajaan telah menjadi terlalu biasa baginya. Bahkan saking biasanya sampai-sampai pil tersebut sudah tidak memiliki nilai sama sekali untuk dikonsumsi olehnya. Adapun tentang pembuatan pil permajaan itu bukanlah hal yang susah bagi dirinya. Sekarang energi di dalam tubuhnya sangatlah melimpah sehingga membuat pil permajaan itu hanyalah hal kecil baginya. Meskipun bahan obat yang diperlukan untuk membuat pil permajaan itu langka dan berharga, tetapi itu belum sampai di titik di mana bahan itu tidak dapat ditemukan meskipun memiliki uang. Jika seperempat dari uang hasil pelelangan itu satu pil permajaan diberikan kepada Geng, maka dia sepertinya dapat menggunakan uang tersebut, dapat membeli bahan obat yang cukup dipakai untuk membuat ribuan pil permajaan tersebut dari seluruh dunia. Ketika Ye Chen dan Lai Qinhua saling mengucapkan selamat tinggal di telepon, Chen Jiekai juga mengendarai mobil sampai ke jalan masuk Mansion Tenxiang. Selain dari Hongwu, ada juga Wei Liang, yaitu manajer umum dari farmasi Jesuan yang keluar untuk menyambutnya. Begitu melihat Ye Chen, Wei Liang dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Master Yi." Ye Chen tidak menyangka bahwa Wei Liang akan datang begitu cepat. Jadi dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu datang begitu cepat?" Wei Liang dengan cepat berkata, "Presiden Chen berkata bahwa Anda mencari saya karena ada sesuatu. Jadi saya pun segera datang kemari." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mencarimu untuk membicarakan tentang urusan obat baru. Ayo masuk dan berbicara." Hong Wu pun segera berkata, "Master Yi, ruang VIP Diamond sudah dipersiapkan. Silakan masuk." Ye Chen kemudian berkata, "Ayo pergi bersama." Ye Chen dan beberapa orang lainnya pun pergi ke ruang VIP Diamond bersama-sama. Lalu setelah duduk, Ye Chen kemudian langsung ke inti dan bertanya kepada Wei Liang, bagaimana situasi pengoperasian farmasi Jesuan belakangan ini. Wei Liang tidak dapat menyembunyikan semangatnya dan berkata, "Master Yi, penjualan pil pencernaan Jesuan kami pada saat ini sangat bagus dan juga telah berhasil memasuki pasar beberapa negara maju di Eropa dan Amerika. Total penjualan bulanan globalnya melebihi 2 miliar yuan dan masih terus meningkat tanpa henti. Bahkan total penjualannya tahunannya dapat melebihi 30 miliar. Ye Chen tidak merasakan apa-apa ketika mendengar data tersebut, tetapi di sisi lain, Chen Jiekai malah sangat terkejut dan bertanya, hanya dari obat pencernaan Jesuan saja, total penjualan bulanan globalnya melebihi 2 miliar yuan. Wei Liang berkata sambil tersenyum, "Presiden Chen, ini adalah situasi di mana kita hanya memasuki setengah dari negara maju Eropa dan Amerika. Anda harus tahu bahwa obat pencernaan Jesuan tersebar di seluruh negeri. Lalu tidak peduli mata uang negara mana itu, jika harga aslinya dikonversi ke dalam dolar Amerika, maka harga pil tersebut sekitar 100 dolar Amerika yang setara
dengan sekitar 600 yuan. Jika dari harga tersebut dikurangi biaya produksi, biaya cukai, pajak pendapatan perusahaan, biaya saluran, biaya mobilitas dan biaya logistik, maka keuntungan bersihnya sekitar 40-50%. Chen Jekai pun tidak dapat menahan dirinya untuk berseru berkata, jika kita memasuki seluruh pasar Eropa dan Amerika, maka bukanlah keuntungan kita mungkin akan mengganda. Benar, William menjelaskan. William menjelaskannya, banyak negara di Eropa dan Amerika yang melakukan pemeriksaan dan persetujuan lebih ketat terhadap obat-obatan impor. Kita perlu menyediakan data eksperimen dan farmakologis dan data uji klinis yang lengkap. Bahkan kita juga perlu memberikan data yang lengkap dan detail tentang proses farmakokinetika obat tersebut. Tetapi yang paling merepotkan dan membuat pusing adalah mereka mengharuskan kita untuk mempublikasikan resep obatnya, dan hal inilah yang masih kita diskusikan dengan institusi lokal yang terkait. Yichen berkata dengan acuh tak acuh, resep obat dari farmasi Jesuan sama sekali tidak mungkin akan dipublikasikan jika tidak ada gunanya jika mereka menginginkan hal itu. William pun berkata dengan agak malu, tetapi Mas Arji, jika pihak lain itu bersikeras dan kita tidak menyetujuinya, maka pihak lain tersebut tidak akan mengizinkan obat kita untuk memasuki pasar negara mereka. Yichen pun bertanya balik, lalu apakah aturan ini memangnya tidak ada kasus spesialnya? Ada, tetapi William menjelaskan, jika itu adalah obat khusus yang berhubungan dengan penyakit berat yang memiliki tingkat kematian tinggi, maka dalam beberapa kasus tersebut obat itu dapat diberikan persetujuan spesial. Namun pada dasarnya jika ada obat khusus untuk penyakit kanker, penyakit berat dengan tingkat kematian tinggi seperti penyakit otak dan jantung, untuk penyakit kronis seperti diabetes yang memerlukan pengobatan jangka panjang, maka biasanya mereka akan membuka celah dan membiarkan obatnya masuk terlebih dahulu. Setelah berkata sampai di situ, William berkata dengan canggung, tetapi pil pencernaan Jesuan kami tidak sampai sepenting itu, karena mau bagaimanapun juga obat kita itu termasuk ke dalam jenis obat untuk pemulihan perut yang biasa dipakai untuk mengatasi ketidaknyamanan perut yang sudah lama ada maupun yang muncul tiba-tiba, dan juga mengatasi gejala gangguan pencernaan pada pasien, dan hal itu tidak masuk sebagai penyakit berat. Yichen menganggukkan kepalanya dan bertanya kepadanya, sekarang negara mana saja yang masih belum kita masuki? William berkata, pasar terbesar yang belum kita masuki itu adalah Amerika. Persyaratan dari Badan Pengawas Obat Amerika (FDA) terlalu ketat dan prosesnya juga sangat rumit, sehingga memasuki pasar Amerika itu lebih susah dan ribet. Tetapi kita sudah berhasil memasuki pasar dari kedua negara tetangga Amerika, yaitu Kanada dan Meksiko. Sedangkan untuk Eropa, pasar terbesar yang belum kita masuki itu adalah Jerman dan Inggris. Setelah mengatakan itu, William menghela napasnya dan berkata, sebenarnya ketiga negara Amerika, Inggris dan Jerman memiliki potensi yang sangat besar. Selain itu, tingkat konsumsi alkohol di ketiga negara tersebut sangat tinggi, sehingga kemungkinan masyarakat mereka mengalami ketidaknyamanan di perut itu cukup tinggi, dan permintaan terhadap berbagai jenis obat perut pun paling tinggi di dunia. Jika pil pencernaan Jesuan kita dapat masuk ke negara tersebut, maka aku memperkirakan penjualan tahunan kita dapat melebihi 200 juta kotak. Di antaranya diperkirakan ada sekitar 30 hingga 50 juta kotak di dalam negeri dan sisanya ada di pasar luar negeri. Jika seperti itu, maka jumlah penjualannya kurang lebih akan menjadi 100 miliar dan keuntungan bersihnya kurang lebih akan menjadi sekitar 45 miliar. Chen Jekai tidak dapat menahan dirinya untuk berseru berkata, satu jenis obat terjual hingga 100 miliar yuan dalam setahun. Ini terlalu menakutkan. William dengan cepat berkata,
Presiden Chen mungkin tidak tahu bahwa jumlah penjualan obat yang memang laku di dunia sangat menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan obat-obatan di dunia kurang lebih mencapai 20 miliar dolar Amerika. Di antara 10 besar, yang paling rendah juga mencapai miliaran dolar Amerika. Anda bisa asal memilih salah satu dari obat-obatan yang terkenal di dunia dan penjualan tahunan obat tersebut pasti melebihi 1 miliar dolar Amerika. Setelah mengatakan itu, Wei Liang menambahkan, di negara kita saja penjualan obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan dapat memakan biaya melebihi 50 miliar yuan dalam 1 tahun karena harga obat di negara kita lebih rendah. Jadi penjualan tahunan global obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan diperkirakan sekitar 500 miliar yuan. Lalu pil pencernaan Jisuan kita merupakan obat yang memiliki efek paling bagus dan harga jualnya di luar negeri sangatlah tinggi. Jadi jika dihitung seperti itu, asalkan obat kita dapat masuk ke pasar dunia, maka tidak sulit untuk menjualnya hingga mendapatkan 100 miliar yuan dalam setahun. Hong Wu pun tidak dapat menahan dirinya untuk menghela napas dan berkata, tidak heran semua orang mengatakan bahwa industri obat-obatan adalah yang paling menguntungkan. Bahkan mesin pencetak uang pun tidak dapat menandingi kemampuan pendapatan obat-obatan. Chen Zhikai berkata sambil tersenyum, Hong Wu, karena industri obat-obatan dapat mendapatkan banyak keuntungan, itu pun merangsang perusahaan obat-obatan tersebut untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan yang lebih bagus dan lebih banyak lagi. Kamu harus tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa masa hidup orang-orang dapat meningkat begitu cepat dalam beberapa dekade ini sebenarnya karena mengandalkan berbagai obat dengan efek yang bagus. Itu benar. William setuju dengan Chen Zhikai dan berkata, dalam beberapa tahun ini tingkat pelajaran medis yang selalu meningkat tanpa henti adalah sebuah alasan yang sangat penting dalam peningkatan masa hidup orang-orang. Ada banyak penyakit di dalam beberapa dekade sebelumnya yang dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi sekarang penyakit-penyakit tersebut sudah diatasi secara bertahap menggunakan pengobatan modern. Entah itu adalah sarana medis ataupun penelitian dan pengembangan obat, itu semua memiliki kontribusi yang besar. Itu juga merupakan alasan penting kenapa saya memiliki semangat yang sangat besar terhadap industri obat-obatan. Hong Wu yang berada di sebelah pun tiba-tiba menyela dan ikut berbicara. Oh iya, aku juga dengar bahwa kanker sepertinya sekarang sudah akan dapat diatasi. Wei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Sekarang hanya ada beberapa metode baru yang baru untuk pengobatan, yaitu termasuk imunoterapi dan terapi sel terbaru, tetapi itu masih jauh dari kata mengatasi. Ketika pengobatan kanker sudah menjadi sesederhana seperti pengobatan infeksi pada umumnya, maka pada saat itulah penyakit kanker baru benar-benar bisa disebut teratasi. Hong Wu berkata sambil tersenyum, aku merasa penyakit kanker tidak lama lagi dapat teratasi dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmiah pada saat ini. Wei Liang pun berkata dengan tegas, sebenarnya aku sendiri tidak terlalu optimis terhadap pengobatan kanker, tetapi aku malah merasa bahwa arah utama pengobatan kanker di masa depan adalah membuat penyakit kanker secara bertahap menjadi penyakit kronis menggunakan obat khusus dan tetapi target kanker yang dimana itu dapat membuat pasien kanker hidup lebih lama. Setelah berkata sampai sana, Wei Liang melanjutkan perkataannya dengan ekspresinya yang penuh ekspektasi. Coba kita semua bayangkan, jika pengobatan kanker di masa depan dapat seperti pengobatan diabetes pada saat ini, maka selama pasien tetap menggunakan obat, mereka dapat menjamin masa hidup mereka menjadi lebih panjang. Jika itu terjadi, maka itu saja sudah merupakan sebuah kemenangan besar bagi manusia di bidang pengobatan. Setelah mengatakan itu, Wei Liang kemudian melanjutkan perkataannya. Jika ada perusahaan obat yang dapat meneliti dan mengembangkan obat khusus seperti itu, maka tidak peduli itu negara manapun itu, perusahaan itu dapat menjadi perusahaan yang paling diterima dan dicintai oleh masyarakat. Mendengar perkataannya itu, Ye Chen pun bertanya dengan penasaran, William,
Jika ada perusahaan yang benar-benar dapat memproduksi obat khusus seperti itu, maka apakah negara itu masih akan memiliki persyaratan yang begitu banyak untuk masalah impor penjualan obat-obatan? Mendengar pertanyaan Yu Chen, Wei Liang menjawab tanpa adanya sedikit keraguan. Master Yi, jika ada orang yang dapat meneliti dan mengembangkan obat seperti itu, aku khawatir semua negara di dunia ini akan mencoba sebisa mereka untuk mengundang produk tersebut untuk masuk dan dijual di negara mereka sendiri. Setelah berhenti sejenak, Wei Liang kemudian berkata lagi, selain itu, jika obat itu memang sudah ada tetapi produksinya tidak dapat mencukupi permintaan dunia, aku percaya bahwa akan ada banyak negara yang kemungkinan berjuang sebisa mereka untuk mendapatkan jatah obat tersebut. Mendengar perkataan Wei Liang, Hongwu yang berada di sebelah pun tidak dapat menahan dirinya untuk menghela nafas dan berkata, jika suatu hari sorry guys, tersedak. Mendengar perkataan Wei Liang, Hongwu yang berada di sebelah pun tidak dapat menahan dirinya untuk menghela napas dan berkata, jika suatu hari kanker benar-benar dapat diatasi, maka itu adalah kabar baik yang sangat baik bagi seluruh umat manusia. Setelah mengatakan itu, Hongwu kemudian lanjut berkata dengan ekspresi sedih, pada saat itu ibuku meninggal karena kanker. Aku saat itu telah membawanya kemanapun itu untuk mencari dokter dan pengobatan. Tetapi dia tidak dapat bertahan melewati 2 tahun. Penderitaannya pada setengah tahun terakhir itu bahkan lebih berat dari penderitaan yang dia alami sebelumnya di sepanjang hidupnya. Jika dia dapat bertahan sampai sekarang, mungkin dia masih dapat hidup untuk beberapa tahun lagi. Wei Liang menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, kecepatan perkembangan pengobatan penyakit sangatlah cepat dan metode pengobatan pun semakin lama semakin banyak sehingga pilihan program pengobatan yang dapat dipilih oleh pasien pun semakin lama semakin banyak. Tetapi Wei Liang kemudian mengubah topik dan berkata, namun teknologi pengobatan yang maju pada umumnya sangatlah mahal. Misalnya saja dengan program pengobatan sel terbaru saat ini, biaya untuk sekali pengobatannya sekitar $200.000 Amerika dan pengobatan itu pun tidak sepenuhnya efektif. Lalu biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh seluruh dunia untuk obat-obatan di bidang tumor saja sudah melewati $200 miliar Amerika dan itu hanya obat-obatannya saja, tidak termasuk untuk biaya operasi radioterapi, radiologi, intervensi dan cara pengobatan lainnya. Hongwu pun menghela napasnya dan berkata, orang biasa di dunia ini pada umumnya bekerja keras sepanjang hidup mereka dan mendapatkan sedikit uang. Tetapi begitu menderita penyakit serius, maka mereka harus mengeluarkan semua uang mereka. Chen Jikai lalu berkata dengan serius, Hongwu, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Menghabiskan uang untuk pengobatan sama saja seperti menukarkan uang untuk masa hidupmu. Sama seperti pepatah yang mengatakan bahwa uang itu berharga tetapi nyawa itu lebih berharga lagi. Yi Chen pun dari tadi hanya selalu mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Wei Liang barusan katakan itu memberinya sebuah inspirasi. Sebenarnya ada banyak peraturan yang kelihatannya tidak dapat dilanggar, tetapi asalkan kita memiliki sesuatu yang berbobot cukup berat, maka aturan tersebut pasti dapat berubah. Jika memang benar-benar dapat meneliti dan mengembangkan sebuah obat khusus untuk pengobatan kanker yang efektif, maka sepertinya negara manapun di dunia ini tidak akan ragu sedikit pun untuk membiarkan obat tersebut memasuki pasar negara mereka. Namun bahkan dalam kitab 9 surgawi pun juga tidak ada resep obat biasa yang benar-benar dapat menyembuhkan kanker. Yang berarti jika memang ingin menyembuhkan kanker, maka setidaknya harus menggunakan pil obat yang berbeda di tingkatan yang sama dengan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah. Itu hanyalah sebuah angan-angan gila saja jika ingin mengandalkan obat herbal Cina yang ada pada umumnya untuk membuat resep obat yang benar-benar dapat menyembuhkan kanker.
Dan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah pun sudah melebihi cakupan resep obat herbal Cina yang pada umumnya. Karena pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah itu tidak dapat diproduksi jika hanya dengan mencampur bahan obat sesuai dengan resepnya saja. Jika ingin membuat obat seperti itu, maka kita harus menggunakan energi spiritual kita sebagai medium sesuai dengan metode pembuatan pil yang tertulis di dalam kitab 9 surgawi. Kita harus mengolah esensi dari bahan obat itu sedikit demi sedikit, lalu menggunakan energi untuk membuat esensi dari bahan obat tersebut menjadi lebih bagus lagi dan mengalami perubahan kualitas. Kemudian tinggal memadatkannya menjadi pil. Jika energi spiritual yang dipakai sedikit, maka khasiat obat tersebut mungkin tidak akan mencapai 1%. Dengan obat spiritual seperti itu, energi spiritual jauh lebih penting daripada bahan obat itu sendiri. Ini juga berarti bahwa tidak peduli itu adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah atau pil permajaan, selama pil obat tersebut membutuhkan energi spiritual untuk dibuat, maka pil obat tersebut benar-benar tidak mungkin untuk diproduksi secara massal. Bahkan jika Jichen tidak melakukan apa-apa sepanjang hari dan hanya menggunakan seluruh tenaganya untuk membuat pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah, sepertinya dia juga hanya dapat membuat beberapa ratus pil saja dalam sehari. Oleh karena itu, Jichen pada saat ini juga tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan farmasi Jisuan memproduksi massal obat jenis itu. Memikirkan hal itu, dia juga merasa sedikit menyesal. Memproduksi obat-obatan tentu saja bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk membantu masyarakat. Jika di masa depan ada cara untuk dapat memiliki garis produksi pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah dan memproduksi massal obat tersebut, masa ada kemungkinan untuk mewujudkan harapan dan ekspektasi yang Wei yang baru saja katakan itu. Tetapi ide ini sampai sekarang hanya dapat dianggap sebagai sebuah harapan yang indah. Jika benar-benar ingin mewujudkannya, maka sepertinya harus melihat apakah di masa depan ada peluang yang lebih baik atau tidak. Namun Jichen tiba-tiba berpikir bahwa efek dari pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah sangatlah kuat, asalkan orang yang mengkonsumsinya masih bernapas. Obat ini pasti dapat menyelamatkan nyawanya, dan sebagian besar dari luka dan penyakitnya juga dapat menyembuhkan secara menyeluruh. Karena seperti itu, maka akan lebih baik jika komposisi obatnya dilemahkan untuk menjadikannya sebagai sebuah obat khusus yang dapat langsung memiliki efek untuk mengontrol kanker. Jika pasien penderita tumor mengkonsumsi obat tersebut, maka obat tersebut dapat bekerja secara efektif untuk menahan perkembangan tumor. Jika obat tersebut dikonsumsi terus-menerus untuk waktu yang panjang, maka itu tidak hanya dapat menahan perkembangan tumor saja, tetapi juga dapat membuat tumor mengecil secara perlahan dan memungkinkan pasien untuk hidup lebih lama dengan stabil. Obat ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan terapi target dari dokter. Pertama, terlalu banyak jenis terapi target. Selain itu, sebagian besar satu jenis terapi target hanya bisa menyembuhkan satu jenis kanker, dan dengan menggunakan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang dicairkan, hampir semua kanker bisa disembuhkan, bahkan juga efek terhadap penyakit lainnya. Kedua, terapi target dengan sangat cepat bisa menimbulkan resistensi obat. Begitu resistensi obat terjadi, maka efek terapeutik akan hilang. Tetapi kandungan dalam pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah tidak akan menimbulkan resistensi obat. Dengan kata lain, jika penderita tumor bisa terus meminumnya sepanjang waktu, tidak hanya ada harapan untuk sembuh total. Meskipun tidak bisa disembuhkan, mereka juga bisa mencapai kelangsungan hidup yang panjang dengan kanker seperti apa yang William katakan barusan. Jika dihitung dari cara penderita tumor dengan meminumnya satu pil sehari, maka di dalam satu pil, meskipun hanya mengandung
1/1000 dari pil pertolongan penyumbutan pembuluh darah. Itu juga pasti memiliki efek yang cukup kuat. Jadi dia segera berkata kepada William, "Aku punya sebuah resep yang bisa mengendalikan kanker, tetapi resep ini perlu menambahkan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah sebagai panduan obat. Jadi kapasitas produksi mungkin sangat terbatas. Setelah aku membuatnya, kamu bisa mengambil sebagian sampel ke Amerika, berikan kepada departemen terkait mereka dan membohongi mereka bahwa ini adalah obat kanker khusus yang sedang kita kembangkan dan akan dipasarkan sepenuhnya. Jika dia tidak mempercepat persetujuan pemasaran pil permajaan Jesuan, maka semua produk farmasi Jesuan kita akan menghilang dari pasar Amerika. Takuti mereka dengan baik. Biarkan mereka mempertimbangkannya sendiri." Begitu William mendengar bahwa itu adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah, dia langsung tahu bahwa itu adalah obat ajaib yang telah didapatkan Qin Geng, Wan Zhengang, Song Wanting, Si Tianqi, dan Hong Wu sebelumnya. Dan sekarang saat mendengar Yi Chen ingin menggunakan obat ajaib ini untuk membuat obat kanker khusus dan menakut-nakuti orang Amerika, dia segera memahami niat Yi Chen. Dia segera bertanya kepada Yi Chen, "Master Yi, kamu akan menamai obat ini dengan nama apa? Meskipun ini adalah sampel, aku juga harus meminta orang untuk merancang kemasan yang andal sehingga kredibilitas